Hey guys, what's up? Selamat datang kembali di channel saya Bahas Sejarah bersama saya Kauter tentunya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai masa kecil Putra Sang Fajar dari tahun 1901 sampai 1916. Kita akan melanjutkannya di bagian yang kedua. Bagian kedua berjudul Ibu Belikan Aku Petasan. Saat Kusno berusia 6 tahun, keluarga Sosro itu bapaknya si Kusno, pindah ke Mojokerto. Mereka tinggal di perkampungan yang kumuh. Ibu dan bapaknya tak pernah punya uang sedikit pun untuk jajan anak-anaknya. Kusno jadi merasa anak termiskin, dia merasa paling anak termiskin di dunia. Apalagi pada masa malam lebaran saat semua anak bermain petasan menyambut takbiran, Kusno hanya bisa memandangi kawan-kawannya dengan sedih karena ibunya tak sanggup membelikan petasan seharga 1 sen. Dari celah dinding bambu, Kusno hanya bisa menonton mereka dengan sangat kecewa. Tak tahan lagi, ia mendatangi ibunya. "Ibu, belikan aku petasan," merengek si Kusno ini. "Kita ini keluarga miskin, nak," kata ibunya. "Kawan-kawanku juga miskin, tetapi orang tua mereka masih bisa membelikan petasan. Mereka juga masih bisa memiliki jajan. Tapi kenapa ibu tidak bisa?" "Karena ibu dan bapak tak punya uang seperti mereka, nak. Jangankan untuk membeli petasan, untuk makan saja kita masih kekurangan." Mendengar jawaban itu, Kusno jadi marah dan putus asa. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung mengunci diri di kamar dan menangis puas-puasnya. Pada malam harinya, seorang tamu menemui bapaknya. Di tangannya ada sebuah bungkusan yang kecil. "Ini oleh-oleh untukmu, Kus," katanya. Kusno membuka bungkusan itu. Betapa girangnya hatinya melihat sebuah petasan yang ada di dalamnya. Inilah salah-satunya hadiah yang dapatnya sewaktu kecil. Sungguh tak ada hadiah yang paling indah selain petasan ini. Tanpa menunggu lagi, Kusno memamerkan petasan itu kepada kawan-kawan yang ada di kampungnya. "Lihat ini, aku juga punya petasan," katanya bangga. Disulupnya petasan itu dengan gembira. Setiap petasan yang meledak pula lah gelora yang ada di hatinya. Nah, setelah keinginannya bermain petasan terpuaskan, barulah Kusno menyadari kesulitan keluarganya. Ternyata ibunya tidak berbohong. Keluarga mereka memang tidak pernah punya uang lebih. Makanan yang biasa dihidangkan hanyalah ubi kayu dan jagung tumbuk. Harus bagaimana lagi, gaji bapak bahkan tak cukup untuk dibelikan beras yang murah, yang biasa dibeli oleh para petani. Namun ibu tak kehabisan akal. Dibelinya padi setiap pagi. Ibunya mengambil lesung menumbuk padi itu agar butirannya menjadi beras seperti yang dijual orang di pasar. Kusno baru tersadar ketika melihat telapak tangan ibunya memerah dan melepuh. Tangan yang selalu membelahnya itu kini luka. Sungguh kasihan ibunya. "Kenapa tangan ibu seperti ini?" "Tak apa-apa, ibu hanya terlalu sering menumbuk padi, jadi seperti ini." "Kenapa padinya harus ditumbuk sendiri, Bu? Suruh saja orang lain menumbukannya." "Tak perlu. Nah, ibu mampu melakukannya sendiri. Dengan begini, ibu bisa menghemat uang 1 sen. Uang sebanyak itu cukup untuk dibelikan sayuran untukmu." Tak terkira sedihnya hati Kusno mendengar jawaban itu. Ia misal pernah marah pada ibunya karena tidak diberikan petasan. Uang 1 sen itu begitu berharga karena dikumpulkan dengan tetesan keringat ibunya. Sungguh Kusno baru menyadari betapa miskinnya keluarga mereka, lebih miskin daripada keluarga kawan-kawannya di perkampungan yang kumuh itu. "Biar aku bantu, Bu. Ibu istirahat saja ya," kata Kusno sambil mengambil alih kayu penumbuknya. "Mana bisa, aku kan masih kecil untuk menumbuk perlukan tenaga yang kuat." "Ah, ibu tak percaya tenagaku besar, lihat ini." Kusno mengerahkan seluruh tenaganya untuk menumbuk padi. Ia melakukannya dengan penuh semangat. Di depan ibunya, ia menunjukkan kepulihannya dengan wajah yang gembira. Ia ingin ibu mempercayakan pekerjaan itu padanya. Ia ingin ibunya merasa bangga kepadanya. Ketika ibu berlalu dari tempat itu, Kusno tak kuasa lagi menahan telapak tangannya yang terasa sangat panas. Ia meringis, tetapi tentu saja tidak di depan ibunya. Di bagian yang ketiga. Nah, di bagian ketiga nih berjudul Kusno jadi Soekarno. Asal mula kata Kusno, nama Kusno ini jadi seorang
bernama Soekarno. Keluarga Sosro, bapaknya Kusno, tinggal di sebuah rumah sewaan di dekat sebuah sungai. Kalau musim hujan tiba, air sungai yang mengandung sampah dan lumpur meluap, membanjiri rumah dan menggenangi pekarangannya. Lingkungan rumahnya yang tak sehat ini menyebabkan Kusno jadi akrab dengan penyakit seperti malaria, disentri, dan tipus. Itu penyakit yang pernah menjangkitinya. Namun bapaknya berkeyakinan sakit hatinya itu karena ia tidak diberi nama yang cocok. Karena itu nama Kusno harus diganti. Sebenarnya sudah lama Kusno dan Karsina pun ingin merubah namanya itu, nama mereka. Aku tidak suka dipanggil Kus. Kus pernah menggerutu pada kakaknya. Memangnya aku ini tikus? Atau Kaskus barangkali. Aku juga tidak suka dipanggil Nah, kata Karsina, kakak si Kusno sambil cemberut. Kurang enak kedengarannya, kurang modern. Kalau begitu kita ganti nama saja, kita suruh pada bapak. Kalau bapak tidak setuju, ya sudah, kita ubah saja sendiri, saat Kusno. Tanpa diduga, bapaknya sama sekali tidak marah mendengar usulan itu. Apalagi beliau memang sudah berencana mengganti nama Kusno agar tidak sakit-sakitan. Baiklah, bapak setuju. Carilah nama yang kalian sukai. Bapak hanya minta kepadamu, agar nama barumu diawali dengan huruf Jawa, K. Sedangkan nama barumu, Kus, diawali dengan huruf Jawa, Sa, dan diakhiri dengan huruf Na. Kusno dan Karsina melonjak-lonjak kegirangan. Tak lama kemudian Karsina berteriak kepada bapaknya, "Aku sudah menemukannya, Pak. Karmini, bagus bukan? Bagaimana pendapat bapak?" "Bagus sekali, lebih bagus kalau diawali So, jadi Soekarmini. So itu artinya bagus. Bagaimana, kau suka?" Soekarmini. Manisnya, aku suka nama baru Pak. Kalau begitu, mulai hari ini namamu adalah Soekarmini. Karmini tersenyum bahagia mendengarnya. Bagaimana dengan Kus, tanya bapaknya. Kusno termenung. Dia teringat akan cerita Mahabharata yang pernah diceritakan bapaknya. Nama salah seorang pahlawan terbesar dalam cerita itu adalah Karna. "Pak, apakah Karna dalam cerita Mahabharata adalah seorang yang sangat kuat dan gagah?" tanya Kusno. Mata bapak bersinar mendengar nama yang disebut anaknya ini. Bapak memang sangat senang akan cerita klasik Hindu itu. Oh ya, ia juga setia kepada kawan-kawannya dan juga keyakinannya. Ia tersohor karena keberanian dan kesaktiannya. Karena adalah seorang pahlawan rakyat. "Kalau begitu nama baruku Soekarno saja, Pak," kata Kusno. "Oh, bagus sekali, kata bapak senang sambil memegang baunya. Ditatapnya mata Kusno dalam-dalam. "Anakku, bapak selalu berdoa agar kau menjadi seorang pahlawan rakyat. Semoga kau menjadi Karna yang kedua." Hati Kusno bergetar mendengarnya. Jadi, mulai sekarang Karsina dan Kusno sudah tidak ada, tanya ibu sambil duduk di atas sebuah tikar yang usang. "Tidak ada, Bu. Anak ibu sekarang adalah Soekarmini dan Soekarno." Itulah asal mula dari nama kecilnya Kus menjadi Soekarno. Di bagian yang keempat berjudul Ulah si Soekarno. Siang terasa panas, matahari bersinar begitu terik. Saat itu sudah hampir tengah hari. Perut Soekarno sudah bernyanyi sejak tadi. Semua cacing dalam perutnya sibuk menabuh genderang minta untuk diisi. Padahal waktu makan siang belum tiba. Tetapi Karno sudah tak tahan laparnya. Dipasang telinga baik-baik, siapa tahu ibunya manggil menyuruhnya makan. Namun suara yang ditunggu-tunggunya tak kunjung terdengar. Sedari tadi bapaknya menyuruhnya menunggui padi yang sedang dijemur supaya tak dimakan oleh ayam. Karno malas sekali melakukannya, tapi ia berjongkok juga di depan hamparan padi yang kering. Wajahnya memerah kepanasan, matanya disipitkan mengeluarkan bunyi untuk unsur ayam. "Shh, pergilah kau ayam, kau tak mau panggang." Ayam Ewit pun kabur ketakutan. Meskipun di lain kesempatan lagi-lagi mereka datang kembali. Tak sengaja mata Karno menangkap sesuatu yang berkilauan bertimpa cahaya. Matahari, kiranya sebatang kawat panjang tergeletak di tepi rerumputan. Karno girang sekali melihatnya. Ia akan membuat alat pancing dengan pancingan buatannya. Akan ditangkapnya ikan di sungai agar bisa menjadi lauk makan siang mereka. Pasti bapak dan ibunya senang dalam pikirannya. Sebenarnya bapak dan ibunya melarangnya ke sungai.
apalagi kalau pergi sendiri. Tetapi dasar si Karno ini, ia tak pernah menghiraukan larangan tersebut. Diam-diam ia sering bermain ke tempat itu, padahal kalau ketahuan ia bisa dipukuli bapaknya dengan rotan. Bapaknya menyayangi anak-anaknya dengan caranya sendiri. Matanya bisa berubah-ubah. Ia bisa sangat baik dan lembut kepada mereka. Bisa pula garang, kasar dalam sekejap. Apalagi bapaknya sangat tidak suka untuk dibantah. Karena ia mudah marah kalau aturan perintahnya tidak dituruti. Karena itu Karmini sangat segan kepadanya. Karmini yang penurut jarang dimarahi bapaknya, namun Karmini yang bandal sedang nakal-nakalnya sering membuat bapaknya marah. Tanpa berpikir dua kali, Karno segera pergi ke kebun mencari sebatang bambu dan akar rotan. Ditinggalkannya padi-padi kering itu dan ayam-ayam berhamburan menikmati pesta poran mereka. Karena sibuk membuat alat pancingnya sendiri, tak lama kemudian alat pancing itu selesai dibuatnya. Segera ia berlari-lari menuju sungai untuk memancing. Di sebuah tanah yang agak basah karena membungkukkan badannya, ia menggali tanah cari cacing untuk umpan sebanyak-banyaknya. Tangannya kotor berlepotan oleh lumpur. Setelah mendapatkan umpannya, Karno memasangnya di kawat yang dibentuk seperti kail 1, 2 yang melempar umpannya. Sialnya sudah lama Karno menunggu, belum seekor ikan pun menyangkut di kalinya. Namun Karno tak putus asa, ia terus menanti terbayang di benaknya seekor ikan besar yang akan dikembangkan untuk keluarga itu. Kira-kira apa yang akan dikatakan Yukar kalau melihatnya kembali? Melihatnya membawa pulang seekor ikan untuk lauk makan siang mereka. Wah, pinter kamu, No. Mungkin itu akan dikatanya. Atau wah, sering-sering aja pulang bayi ikan, No, biar kita bisa makan yang enak tiap hari. Bagaimana dengan ibu? Ibu yang lembut hati pasti bangga kepadanya. Dan bapak, karena berani bertaruh, bapak tak akan marah kalau melihatnya membawa oleh-oleh untuk makan siang. Nah, sebelum bapak memukulnya, akan diperlihatkannya ikan tangkapannya itu sehingga bapaknya lupakan kemarahannya. Bahkan setelah itu bapaknya akan mengizinkannya bermain ke sungai kapanpun ia mau. Cihui, katanya dalam hatinya. Lamunannya buyar ketika pancingannya bergerak-gerak. Tampaknya ada ikan yang masuk perangkapnya. Dengan berdebar-debar, Karno sangat segera menarik pancingannya. Takut burannya keburu lepas 1, 2, 3 seret. Karena girang bukan main, di pancingannya ini kini menggelepar-gelepar seekor ikan lele yang besar. Aku dapat, seru Karno gembira. Ia berlari pulang ke rumah untuk memberikan ikan tangkapannya itu pada ibunya di rumah. Napasnya terengah-engah. Bu, lihat, aku bawa ikan untuk makan siang, teriaknya. Suara Karno mengagetkan ibu dan kakaknya yang sedang menyiapkan makan siang di pendopo belakang. Besar sekali, No. Dari mana kau dapatkan ikan itu? Seru Yukar kagum. Dari sungai, aku mancingnya sendiri. Hebat kan, kata Karno bangga. Tak diperhatikannya ratu aja ibu dan kakaknya yang tidak cemas. Yukar ini adalah kakaknya, Karmini. Hebat sekali. Jadi itu sebabnya kau meninggalkan padi yang sedang jemur sampai habis dimakan ayam. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara yang berat penuh amarah. Karena membalikkan tubuhnya dengan terkejut, wajahnya langsung pucat. Bapaknya berdiri sambil menatapnya dengan ratu aja yang marah. Di tangannya ada sebilah rotan yang biasa dipukulkan ke pantat anaknya apabila ia nakal. Dasar pembangkang, kau tidak patuh pada perintah orang tua. Mau jadi apa kau besar nanti? Sudah kuperingatkan kau menjaga padi yang sedang dijemur, bukan bermain-main di sungai. Kau sudah lupa aku larangmu ke sungai? Kenapa masih saja kau lakukan? Sekarang rasakan akibat perbuatanmu. Bapak yang sedang marah menyeret tubuh Karno ke halaman. Ikan lele di tangan Karno terlempar ke tanah dan pantat Karno dicium rotan. Berkali-kali karena meringis kesakitan, ia mengibah mohon ampun. Sudah Pak, sudah, teriak ibunya. Namun bapak tak menghiraukannya. Ia terus memukul pantat Karno hingga celananya sobek-sobek, kulitnya buka. Kalau kau masih terus nakal dan tak menurut pada perintah orang tua, lebih baik kau pergi dari rumah ini, hari bapaknya. Cukup Pak, ibu berdiri menghadap bapaknya. Jangan pukul lagi anakmu yang masih senang bermain-main. Bapaknya memandang ibunya dengan gusar. Dilihatnya tatapan ibunya tegas sekaligus penuh permohonan. Ibu memang istri yang suka berbakti kepada suaminya. Hatinya yang lembut dan penurut, namun ia paling tak tahan melihat anaknya disiksa. Ibu siap melakukan apa saja untuk membela mereka. Kau terlalu memanjakan anakmu, berutu bapaknya kesal.
Dilemparkannya rotan itu ke tanah sambil berlalu dari tempat itu. Ibu meraih Karno yang sedang terseduh-seduh keperluannya. Dipersanya luka-luka di tubuh Karno itu dengan cemas. Sudah nak, jangan menangis lagi. Nanti biar Mbak Yumi yang masak ikan. Aku bangga kau sudah bisa menangkap ikan sendiri. Nanti ibu cicipikan hasil tangkapan itu. Hibur ibu sambil memeluk dan membelainya. Nah, sekarang kita obati dulu kamu, biar sakitnya tak terasa lagi. Sakit di tubuh Karno terasa berkurang mendengar bujukan ibunya. Dipeluknya ibunya erat-erat. Hanya ibunya yang paling mengerti, hanya ibunya selalu membelanya, hanya ibunya selalu memaafkan kenakalannya. Hanya ibunya.